Baik, selamat siang kakak-kakak sekalian. Om Swastiastu. Kembali lagi kita bertemu dalam tatap maya yang terakhir ya kak ya. Jadi sesi ini adalah sesi yang terakhir di PKG PJOK. Jadi materi terkait refleksi bukti karya. Jadi bukti karya yang sudah kakak-kakak buat sekarang kita berikan tindak lanjut, yaitu kegiatan merefleksikan apa yang sudah kita kakak-kakak kerjakan. Nah, jadi sebelum lanjut, mari kita tundukkan kepala sejenak, berdoa agar kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Jadi untuk itu mohon berkenan Kak Nengah Sarjano untuk memimpin doa. Silakan Kak Nengah. Kak Nengah monitor. Swastiastu, Kak Nengah. Atau Kak Wahyu. Kak Wahyu mohon. Baik, terima kasih Kak Adi. Oke, silakan. Mari teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa agar diberi kelancaran nanti selama mengikuti kegiatan. Untuk itu semuanya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa. Selesai. Baik, terima kasih Kak Wahyu. Nggih. Nah, jadi yang lanjutkan untuk refleksi bukti karya. Hari ini durasinya 1 JP ya Kak ya, kurang lebih 45 menit ke depan kita akan adakan refleksi bukti karya. Jadi apa sih yang akan kita refleksikan terkait bukti karya? Yang lanjutkan, sebelum lanjut yang ucapkan pada kakak-kakak semuanya selamat Hari Guru Nasional ya. Nah, kemarin sudah lewat teks ya, jadi sekarang secara langsung manisnya sekarang ya kak ya, manisnya ya sekarang. Jadi kalau orang Bali kayak kita ya ada manisnya juga ya, manis Rahino guru pengajian gitu jadinya. Oke, jadi ya semoga guru hebat Indonesia maju, itu ya sesuai jargonnya. Oke, yang lanjutkan doa sudah. Jadi agenda kita sesi ini penyampaian tujuan sesi, terus refleksi bukti karya 30 menit, diskusi tanya jawab 10 menit dan penutup. Jadi sedikit ya Kak ya, karena pertemuannya hanya 1 JP. Oke, pendahuluan kita sudah lalui. Tujuan sesi peserta dapat merefleksikan pengalaman dalam membuat bukti karya dan berbagi di PMM. Oke. Nah, jadi kakak-kakak sudah melakukan ya kegiatan ya praktik pembelajaran, praktik baik maupun membuat modul ajar seperti itu ya. Nah, jadi kegiatan tersebut bisa kakak-kakak pilih kategorinya. Nah, sebagian besar yang kakak-kakak upload sebagai bukti karya Nike yaitu praktik pembelajaran seperti itu ya. Jadi sebagian besar juga sudah mengumpulkan dan lolos validasi. Jadi beberapa mengalami kendala walaupun menguploadnya sudah di awal, sudah divalidasi tapi masih statusnya menunggu terbit. Nah, jadi
permasalahan itu sudah yang konfirmasi ke admin pusat, ya. Jadi mohon bersabar. Terus nanti akan ada tindak lanjut seperti apa yang akan dilakukan. Ya. Jadi kakak yang sudah mengupload dengan status menunggu terbit, tinggal menunggu saja nanti status terbitnya. Setelah itu silakan di linknya dikopikan di berbagi bukti karya. Jadi seperti itu ya, sesuai dengan alur dari berbagi bukti karya tersebut. Oke, jadi ini tidak perlu yang banyak bahas lagi karena sudah kita lewati ya, sudah kita lakukan gitu. Untuk kriteria ketentuan penambahan bukti karya juga sudah ini ya Kak ya. Jadi ketika sudah tidak sesuai pasti akan diklik tidak sesuai dan akan ada muncul status perbaikan kan gitu ya Pak ya. Nah itu sudah kita lewati. Terus putusan utama dari validasi bukti karya. Nah jadi saya sendiri sudah memberikan gitu ya validasi sesuai dengan apa-apa kriteria yang perlu diisikan gitu ya, yang harus termuat di dalamnya. Nah, jadi ada beberapa kendala ya, seperti yang sudah di grup WA ya. Jadi teman kita yang masih perlu perbaikan, Pak Wayan Ngertis, sudah beberapa 2 kali ya perbaikan. Jadi kalau sekarang ada deh. Beberapa juga sudah yang berikan tanggapan. Nanti biar lebih dicermati. Terus Pak Wayan Supat juga tadi sudah konfirmasi karena terkendala jaringan. Kak Dewo, Kak Sudiarto dan Kak Heni statusnya masih menunggu terbit. Nah Kak Heni ini yang kasihan, ini udah lama sekali Kak Heni ya, sudah saya validasi tapi udah 6 hari belum juga terbit. Jadi apa kendalanya? Tadi juga sudah saya teruskan ke admin pusat, tapi masih menunggu jawaban selanjutnya. Seperti itu. Mohon bersabar Kak Heni, Kak Sudiarto. Tapi siap, untuk Kak. Kak Dewo karena baru kemarin, semoga nggak disalib Kak Sudewo. Gitu Kak Heni. Jadi nasib-nasiban ini jadi ya. Oke, yang penting sudah validasi ya, tinggal status menunggu aja gitu. Nah itu yang perlu Untuk sama Kak Adi. Oke, sama-sama. Oke, selanjutnya kita lakukan refleksi bukti karya. Nah, jadi kakak-kakak yang ada di depan laptop, nanti kita refleksikan bukti karya yang sudah kakak-kakak buat terkait 3 hal berikut ya. Yang pertama terkait kalau direfleksi framework gitu ya, framework Barton, what, so what, now what-nya ya. Hal apa saja yang sudah kakak-kakak ketahui ya, itu terkait deskripsinya. Okay. Hal apa yang sudah berjalan baik, nah itu terkait sudah baik ya, jadi penilaian. Okay. Terus apa yang kakak lakukan selanjutnya, jadi tindak lanjutnya seperti apa untuk memanfaatkan bukti karya yang ada di PMM. Nah jadi itulah pentingnya berbagi bukti karya. Jadi kakak-kakak banyak memiliki referensi, tidak hanya dari kita di Bali, tapi seluruh Indonesia bisa kita lihat bukti karya yang ada di PMM seperti itu.
Nah, jadi alurnya jika kakak sedang tidak di depan laptop, silahkan kakak-kakak menuliskan refleksi ini pada chat ya, pada kolom chat di Gmeet. Kalau yang di depan laptop, silahkan kakak mengisi pada Figma board, Figma Jamboard ya kakak ya. Oke, kita waktunya 15 menit saja kak ya. Jadi setiap pertanyaan 5 menit. Setelah itu kita bahas diskusi bersama. Oke. Setelah itu sesi tanya jawab. Seperti itu ya kak. Izin yang kirimkan di grup ya. Silakan kakak yang di depan laptop boleh mengisi di bagian di Figma board ya. Untuk kakak yang menggunakan HP, silakan isi di kolom chat seperti itu. Kak ini Pak Wayan ngetis, mohon disuruh masuk Zoom dulu, nanti koordinasi untuk penugasannya nanti saja. Ampura Kak Adit yang lagi di negara niki. Oke, kirain di sekolah. Nggak, yang izin Kak Adit soal wonten pengabenan Riki. Oh, nggih. Ampun sih yang chat sih. Kirain masih di sana. Nggih. Siap. Oke. Apakah bisa diakses Kak untuk Figma Jamboardnya? Oke, terima kasih informasinya Pak. Nah, baik, silahkan diisikan nggak Kak, waktunya 15 menit saja. Bagi kakak yang tidak di depan laptop, silahkan di kolom chat ya. Kak Nengah, yang di chat itu yang tadi ya, maaf tadi tidak bisa masuk suaranya. Oh ya, yang pas doa nih Kak. Lanjut.
cek. Jadi kakak-kakak yang tidak di depan laptop, yang menggunakan akses HP, silakan di bagian kolom chat ya kak ya. Nanti kita bahas bersama-sama terkait tanggapan refleksi bukti karya. Baik, sembari menunggu kak ya, perlu saya informasikan ya terkait refleksi akhir dan penilaian kinerja fasilitator tuh yang R1 dan R2 karena tiang sendiri tidak bisa melihat ya, siapa-siapa yang sudah mengerjakan. Jadi saya harapkan semoga semuanya sudah menyelesaikan itu ya, karena nanti di akhir apabila ada yang belum, pasti akan diingatkan, fasilitator pasti diingatkan, peserta ini akan apa namanya perlu menyelesaikan refleksi akhir dan penilaian kinerja fasilitator gitu. Nah, di dalamnya isi kuesioner terkait bagaimana kinerja fasilitator itu. Oke, Kak, itu yang mengingatkan.
Cek. Baik, karena kita dibatasi oleh waktu Kak ya. Jadi Kak yang belum selesai silakan sambil dikerjakan. Jadi beberapa teman kita sudah selesai mengisikan refleksi di Figma Board. Mohon berkenan untuk memberikan tanggapan, mempresentasikan ya Kak ya, terkait pengalamannya dalam penyelesaian bukti karya, terkait tiga pertanyaan refleksi berikut. Jadi saya minta Kak Nengah Sarjana mohon memberikan tanggapan. Mudah-mudahan mic-nya sudah bagus. Silahkan Kak Nengah, dicoba dulu Kak Nengah. Ya, tes. Bisa masuk tadi sekarang ya? Sudah. Oke. Baik. Terima kasih Kak Adi atas kesempatannya. Jadi dia mencoba memberikan tanggapan terhadap hasil dari refleksi ya. Refleksi bukti karya. Yang pertama dari pertanyaan hal apa saja yang sudah diketahui terkait bukti karya yang ditugaskan dalam PKG PJOK. Menurut saya hal yang sudah diketahui terkait bukti karya dalam PKG PJOK bahwa bukti karya menurut saya itu merupakan puncak dari pengalaman pelatihan ya, serta sangat baik untuk digunakan sebagai penambah pengalaman belajar serta dapat sebagai refleksi diri dari bukti atau pengalaman-pengalaman yang sudah kita lalui selama ini. Kemudian yang kedua, yang sudah berjalan dengan baik dan yang tidak, di sini yang dapat jabarkan bahwa yang sudah berjalan baik adalah adanya kolaborasi dengan teman sejawat dan teman yang lain dalam pembuatan bukti karya tersebut. Serta yang tidak berjalan baik sepertinya tidak ada hambatan-hambatan yang berarti karena dalam pembuatan maupun pelaksanaan bukti karya tersebut sudah dapat berjalan atau berlangsung dengan baik walaupun masih adanya perlu penyempurnaan dalam beberapa hal. Kemudian yang ketiga, apa yang kakak lakukan atau apa yang harus kita lakukan selanjutnya untuk memanfaatkan bukti karya yang ada dalam PMM. Yang saya lakukan adalah memanfaatkan bukti karya tersebut, menggunakannya sebagai sarana untuk berkolaborasi, merefleksikan diri, dan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran selanjutnya. Oke, mungkin itu yang dapat sampaikan Kak Adi. Kurang lebihnya mohon nanti teman-teman yang lain juga memberikan masukan. Waktu yang kembalikan ke Kak Adi. Terima kasih. Baik, terima kasih tanggapannya Kak Nengah. Jadi benar sekali apa yang sudah disampaikan Kak Nengah tadi. Jadi puncak gitu ya, kayak puncak karya. Jadi apa yang sudah kita pelajari selama PKG PJOK ini ya, diseminasi PKG PJOK ini. Jadi modul 1, modul 2 dan modul 3. Jadi ini dirangkum sedemikian rupa menjadi sebuah karya yang merupakan hasil dari implementasi kita ya. Jadi intisari gitu jadinya kayak intisari kegiatan ini dijadikan sebuah karya gitu istilahnya Kak ya. Jadi karya tersebut bisa dalam 3 kategori pilihan ya Kak ya. Jadi praktik pembelajaran, praktik baik, dan modul ajar itu seperti itu Kak ya. Di sini yang temukan sebagian besar itu adalah praktik pembelajaran ya. Jadi mungkin praktik baiknya belum sempat membuat kegiatan terdahulu atau sudah membuat mungkin tapi belum sesuai dengan materi PKG PJOK, mungkin seperti itu ya Kak ya. Karena itu kalau praktik baik kan harus sudah dilaksanakan gitu ya Kak ya. Nah, jadi
kemungkinan nanti PJBL kakak-kakak ini yang sudah kakak buat itu bisa jadi menjadi sebuah praktek baik, dengan catatan apa? Kakak-kakak rajin mengadministrasi. Nah, itu yang apa namanya, yang menjadi biasanya menjadi kekurangan kita ya dalam hal apa namanya, dokumentasi mendokumentasikan kegiatan kita. Padahal kita di lapangan sering sekali membuat kegiatan-kegiatan, jadi kelemahannya adalah di kegiatan mendokumentasikan ya. Jadi itu yang perlu apa namanya, dibiasakan lagi. Nah, dalam hal ini saya harapkan kakak-kakak mendokumentasikan ya PJBL yang kakak-kakak buat nanti. Kan kakak sudah merancang kegiatan PJBL kemarin. Nah, itu bisa jadi praktik baik loh Kak ya. Hanya saja kakak-kakak harus mendokumentasikan baik itu berupa file PDF maupun kakak memvideokan ya, lebih bagus lagi itu berupa video ya, iseng-iseng atau memang direncanakan gitu, jangan iseng-iseng ya, direncanakan. Nanti siapa yang murid-muridnya berbakat dalam membuat video, silakan itu kakak direkam kegiatannya, sehingga itu akan menjadi sebuah praktik baik PJBL gitu ya kakak ya. Project based learning, nah itu dari awal perencanaan ada dokumentasinya, setelah itu pelaksanaan, dan akhir pelaksanaan memberikan apa namanya, hadiah seperti itu ya. Nah, itu dijadikan sebuah praktik baik. Nah, jadi itu akan dapat gitu ya, memberikan inspirasi ya bagi teman-teman kita ya. Jadi ini loh action saya selama PKG PJOK seperti itu Kak. Ya, walaupun ini juga merupakan action ya di bukti karya yang kakak-kakak sudah buat praktik pembelajaran ini, sudah aksi apa namanya, aksi nyata yang menjadi sebuah bukti karya kan gitu Kak ya. Nah, itu yang perlu di apa namanya, kita biasakan untuk mendokumentasi kan gitu ya. Nah, jadi apa yang sudah berjalan baik, yang belum berjalan baik, jadi karena apa namanya, kalau sudah biasa dengan aplikasi-aplikasi seperti ini ya tentu tidak terlalu apa namanya, susah ya Kak ya. Jadi kalau belum terbiasa baru akan mengalami kendala-kendala. Jadi walaupun mengalami kendala-kendala ya itu namanya proses belajar ya Kak ya. Tidak usah terlalu apa namanya, dibawa susah gitu ya Kak ya. Jadi tetap berusaha ya Kak ya, semaksimal mungkin. Kalau sudah berusaha pasti akan ada jalan, pasti akan ada bantuan seperti itu Kak ya. Oke, jadi itu gambaran dari tanggapan yang saya bisa berikan terkait apa yang sudah disampaikan oleh Kak Nengah. Terima kasih. Yang kedua, silakan Kak Dewo, sudah lengkap tanggapannya. Kak Dewo, mohon diberikan tanggapan. Baik, terima kasih atas waktunya. Hal-hal apa saja yang sudah ketahui terkait bukti karya yang ditugaskan dalam PKG PJOK? Hal-hal yang saya ketahui terkait bukti karya yang telah ditugaskan dalam PKG PJOK adalah saya dapat mendapat pembelajaran yang bermakna yang dapat saya terapkan kepada peserta didik saya. Itu aja Pak Adi. Lanjut. Yang kedua, apa yang sudah berjalan dengan baik? Proses pembuatan video dengan peserta didik sudah berjalan dengan baik. Saya bisa menerapkan semua tahapan pembelajaran dengan baik meskipun belum terdapat kesempurnaan
dalam bukti karya yang saya buat. Kemudian adanya kolaborasi dan dukungan dari rekan sejawat yang sudah sangat baik. Apa yang tidak, nah untuk hal yang tidak baik sebenarnya tidak ada karena sudah berlangsung, akan tetapi perlu adanya penyempurnaan. Yang ketiga, apa yang kakak lakukan selanjutnya untuk memanfaatkan bukti karya yang ada di PMM? Yang saya lakukan selanjutnya adalah menjadikan bukti karya sebagai pedoman saya dalam melakukan pembelajaran yang saya terapkan kepada peserta didik saya, sehingga saya bisa menjadi pendidik yang baik ke depannya. Ya, hanya itu aja bisa saya jelaskan Pak Adi. Untuk waktu saya kembalikan. Baik, Kak Dewo, terima kasih atas tanggapannya. Jadi bukti karya yang ada di PMM itu sebagai inspirasi ya Kak ya, sebagai inspirasi kita bagaimana kita mengembangkan inovasi-inovasi dalam pembelajaran. Jadi yang menjadi pedoman itu adalah modul ajar kita ya Kak ya, modul ajar kita, baik modul ajar. Modul PKG PJOK ini maksud saya ya. Modulnya itu adalah yang menjadi sumber dari bagaimana kita melaksanakan proses pembelajaran ya. Yang dalam hal ini memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran PJOK yang berpusat pada siswa gitu Pak ya. Jadi bagaimana pembelajaran dapat berlangsung meaningful gitu ya Pak ya. Jadi bermakna dan joyful ya, dan menyenangkan lah, itu yang sangat diperlukan gitu. Jadi apa-apa yang sudah kita pelajari di modul 2 terutama Kak ya. Di modul 2 itu adalah istilahnya rule kita dalam melaksanakan pembelajaran PJOK yang efektif gitu Kak. Jadi 9 aspek itu jangan sampai dilupakan, 4 kriterianya ya Kak ya. Yang tujuan pembelajaran, keterlibatan aktif, diferensiasi penerapan konten, demonstrasi keterampilan, umpan balik, komunikasi efektif, evaluasi, dan keselamatan. Nah itu yang sangat menjadi hal yang sangat penting gitu Kak ya, yang menjadi rule kita dalam melaksanakan proses pembelajaran praktik di lapangan. Jadi itu yang harusnya menjadi sebuah acuan kita gitu Kak ya. Terus inovasi ya, pengembangan, nah baru kita melihat di bukti karya di PMM. Jadi seperti itu. Terus terkait bukti karya Kak Dewo, saya sangat apresiasi sekali karena Kak Dewo tidak menggunakan yang di aksi nyata kemarin ya. Jadi Kak Dewo membuat karya lagi ya, berupa praktik pembelajaran yang sudah disempurnakan, dan saya sangat mengapresiasi sekali. Jadi apa yang sudah Kak Dewo buat itu sudah mengimplementasikan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, terus memang sudah sesuai dengan alurnya ya. Jadi saya harapkan tidak hanya sebatas di PKG ini saja, tetapi berlanjut seperti itu Pak ya. Dan saya juga sebagai guru PJOK ya. Ya, terima kasih Kak Adi. Oke. Harusnya seperti itu gitu ya. Jadi tidak hanya dalam konteks ini saja melaksanakan pembelajaran yang segitu menariknya, segitu inovatifnya gitu ya. Jadi kita bersama ya usahakan melaksanakan pembelajaran yang benar-benar berpusat pada peserta didik dan ada inovasi-inovasi pembelajarannya Kak ya. Jadi ingin berbagi tips juga Kak ya, ketika kita
memberikan suatu hal yang baru dalam proses pembelajaran, kita sendiri sebenarnya yang semangat, kayak kita sendiri yang semangat dalam melaksanakan proses pembelajaran. Ketika kita semangat, pasti peserta didiknya akan kena vibe kita ya, vibrasi semangat kita. Nah, jadi proses pembelajaran akan menjadi lebih menarik gitu ya, Kak ya. Kita yang memancarkan semangat kepada peserta didik, nah itu yang membuat proses pembelajaran menjadi lebih baik. Nah, caranya ya seperti itu. Setiap pertemuan kita memiliki inovasi baru gitu ya, Kak ya. Ada suatu hal yang baru yang ingin diberikan gitu. Walaupun suatu hal baru itu kecil, tidak usah yang terlalu besar-besar ya. Yang penting ada perubahan-perubahan gitu ya. Karena kita ketahui bersama tidak bisa kita langsung mempraktekkan hal yang besar ini langsung sempurna seperti itu ya. Tidak bisa, karena main itu banyak sekali rule-nya ya, alurnya. Terus untuk pembelajaran yang efektif gitu ya, ada 9 aspek itu ya. Dari 9 aspek itu bagiannya sangat banyak sekali. Jadi tidak mungkin kita bisa melaksanakannya langsung sempurna keseluruhan, tidak mungkin ya. Jadi mulai dari hal-hal kecil ya, yang hal-hal yang sederhana. Ketika kita membawa suatu hal-hal baru yang kecil, yang sederhana itu, nah itu yang membuat kita semangat ya untuk mengajar. Jadi itu yang berbagi tips ya. Oke. Lagi satu Kak Perdani ya. Silakan Kak Perdani. Adi. Oke. Ya. Yang di atas Kak Adi, yang nomor 1. Yang di atas Saya ini minta ya. tolong dibesarkan, Wi. Oke. Ayo Kak Perdani. Ya Kak Adi. Ya silakan. Ya, terima kasih atas waktunya Kak Adi. Oke. Yang pertama, hal yang saya ketahui tentang bukti karya PKG PJOK di PMM adalah pemanfaatan media untuk berbagi pengalaman yang sudah didapat selama mengikuti pelatihan dengan rekan sejawat. Saya bisa mengetahui cara-cara mengupload bukti karya yang baik di PMM. Yang kedua, yang ini ya Pak. Ya, tapi saya belum isiin. Yang sudah berjalan baik adalah saya bisa bisa saya bacain dulu Kak Adi. Langsung aja langsung. Ntar saya izin, saya copy dulu. Oke. Saya nggak bisa membesarkan soalnya, makanya belum tak isi. Kita bagian setup-nya. Oke. Yang sudah berjalan baik adalah saya bisa menyelesaikan pelatihan PJOK ini dengan baik. Terus yang kedua, bisa membuat video sesuai dengan materi-materi yang sudah saya pelajari. Dan yang tidak berjalan dengan baik adalah bagaimana saya harus mengatur waktu dalam pembelajaran agar peserta didik tetap merasa nyaman dan menyenangkan. Karena selama ini waktunya masih agak terlalu lama bagi saya, sehingga saya bagaimana harus memanage waktunya itu dengan baik sekarang. Terus yang ketiga, yang saya lakukan selanjutnya untuk memanfaatkan bukti karya di PMM adalah bisa mencari referensi kegiatan yang sesuai dengan, bisa dibesarkan lagi sedikit kan? Ya. Sudah Kak. Bukti karya di PMM adalah bisa mencari referensi kegiatan yang sesuai dengan usia peserta didik lewat video-video yang sudah diupload. Saya juga bisa berbagi dengan rekan sejawat terkait
bukti karya yang sudah tersedia. Saya juga bisa melakukan refleksi dan evaluasi terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan, dan hal apa yang bisa saya ditingkatkan atau dikembangkan lebih lanjut. Demikian Kak Adi. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Perdani. Jadi Kak Perdani ini notabene adalah guru TK ya. Jadi Iya Kak Adi. sudah PKG PJOK ya dengan kita. Jadi sudah sangat baik sekali apa yang sudah diberikan dalam bukti karya. Jadi terkait apa namanya yoga for kids gitu Kak Perdani ya. Jadi itu kegiatannya sangat baik sekali karena aspek gitu ya, aspek yang apa namanya yang menjadi tujuan dalam melatar belakangi gitu ya, melatar belakangi kegiatan itu jadi bermanfaat, manfaatnya itu sangat holistik gitu, jadi sesuai dengan tujuan PJOK itu sendiri. Jadi pengembangan bukan hanya terkait fisik ya, jadi psikis juga, terkait sosial ya, emosional. Nah jadi kita ketahui bersama bagaimana apa namanya kreditnya suasana ketika kita mengajar anak-anak yang masih kecil gitu kayak. Jadi saya sangat kagum ketika kakak-kakak bisa membuat gitu anak-anak yang seumuran itu tuh bisa disuruh diam itu udah ya kayaknya susah bagi saya ya. Jadi nah bagaimana Kak Perdani mengaplikasikan yoga for kids itu, nah nanti dalam apa namanya PJBL ya, dalam pengembangan itu nanti ya, itu yang apa namanya sangat menarik ya Kak Perdani ya. Jadi dalam proses praktik pembelajaran pun ya, yang tadi yang saya bahas itu yang RTL-nya Kak ya, yang dalam proses praktik pembelajaran pun yang Kak Perdani apa namanya buat gitu, itu juga sangat memberikan apa namanya inspirasi juga ya. Jadi mungkin karena apa namanya profesional gitu ya, profesinya memang seperti itu ya. Jadi tidak mudah memang sebenarnya dalam apa namanya memberikan pengajaran ya, pembelajaran anak-anak di usia bawah gitu ya, di PAUD gitu. Jadi hal-hal apa saja yang sudah dipelajari dalam PKG PJOK yang tentunya bisa bermanfaat di dalam proses pembelajaran ya, terutama anak-anak usia dini yang dalam hal ini adalah perkembangan motorik siswa ya, tidak hanya terbatas motorik tetapi mental, emosional. Nah, yang ada hubungannya dengan hal itu silakan Kak Perdani explore lagi ya, jadi sehingga dapat mengembangkan ya pedagogi profesionalitas dalam proses pembelajaran. Jadi itu yang bisa yang berikan tanggapan Kak Perdani. Jadi mantap sekali ya sudah bisa bergabung dengan kami guru PJOK gitu. Terima kasih Kak Perdani. Oke, karena waktu Kak ya, jadi yang lanjutkan aja slide-nya. Nah, jadi refleksi bukti karya sudah tadi kita bahas bersama ya Kak ya.
Kita lanjut. Nah, kegiatan penutup tanya jawab dulu Kak ya. Silakan dari kakak-kakak jika mengalami kendala atau memberikan masukan, silakan terkait tugas boleh, terkait hal apa saja yang terkait PKG PJOK ya, karena ini pertemuan yang terakhir di pertemuan tatap maya. Silahkan kakak jika ada hal yang ingin ditanyakan atau ingin ditanggapi, silakan. Ada dari kakak-kakak? Jika tidak ada, silahkan jempolnya. Oke, tidak ada ya. Kita lanjutkan. Nah, ternyata sudah slide terakhir ya, kayak. Jadi dalam hal ini, nah ini ada pantun kayak. Jadi kalau udah pantun gini, ini nih artinya udah mau habis nih, udah selesai nih kayak. Jadi dalam kesempatan ini juga akan mengutarakan terkait diseminasi PKG PJOK ini akan sudah selesai gitu kayak. Jadi saya bacakan aja pantunnya dulu kayak. Mentari pagi sinari bumi, burung berkicau penuh harmoni. Cukup sekian pertemuan ini. PKG PJOK selalu menginspirasi. Oke. Yang kedua, pergi ke kebun untuk memetik buah. Ternyata pohonnya terlalu tinggi. Saya ucapkan maaf bila ada salah. Berakhir sudah diseminasi PKG PJOK. Sampai di sini. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Adi. Terima kasih Kak Adi. Oke, sama-sama. Dalam kesempatan ini yang selaku fasilitator di kelas 8 ingin mengucapkan mohon maaf ya apabila dalam memfasilitasi kakak-kakak sekalian baik tatap muka maupun tatap maya ada kesalahan ya, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Saya sangat rendah hati. Mohon maaf, maaf. Orang sakit rumah sakit Niki mengalang-alang. Siap, sama-sama. Ampun selesai Pak Ngurah. Dulu kartun terapinya Senin, Selasa, Kamis. Kamis lagi sekali. Siap. Jadi pertemuan kita ini sudah yang terakhir Kak Ngurah. Terkait refleksi. Jadi yang selaku fasilitator mohon maaf jika dalam memfasilitasi PKG PJOK selama ini baik kegiatan asinkronus maupun asinkronus ya dalam tatap maya maupun tatap muka berbuat salah baik itu tidak sengaja maupun sengaja gitu kayak itu yang ingin sampaikan dan mengucapkan terima kasih atas segala perhatian ya, terus atas segala waktu yang kakak-kakak berikan karena waktu itu adalah nyawa gitu kakak ya. Jadi kakak-kakak itu memberikan setiap tarikan nafas gitu ya bersama saya di sini untuk berbagi gitu ya, berbagi dan belajar bersama. Jadi dari awal intinya kita di sini adalah belajar bersama, tidak ada yang menggurui. Jadi kita berkolaborasi seperti itu. Oke. Jadi untuk pertemuan siang hari ini yang tutup dengan para Santi. Om Santi. Oke,
kita tutup dengan doa ya. Pak Ngurah silakan. Tua kelas harus terakhir. Terima kasih sebelumnya teman-teman. Mohon maaf Niki karena juga ada emergensi. Titian juga ada kecelakaan, sudah berjalan dengan normal. Untuk itu mari kita sama-sama berdoa. Setelah selesai tatap muka yang terakhir, apa yang kita harapkan sudah bisa menginspirasi masing-masing dari Bapak fasilitator yang terbaik. Tuh, ya, untuk itu mari dipersilakan untuk berdoa. Dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan buat kita semua. Mari kita foto bersama. Silakan open kamera, Kakak. Oke, Kak Heni, Kak Agus Supriyadi kayaknya masih sakit ya. Mari kita foto bersama dengan 1, 2, 3. Lagi sekali. Ya bebas. 1, 2, 3. Oke. PJOK tetap jaya. Jaya. PJOK tetap jaya. Sampai jumpa Kak. Ya, terima kasih Kak Adi. Sama-sama. Pak Ngetis payung melali ke belakang. Tidak kedengaran Pak Ngetis. Masih mute Kak Ngetis. Buka open mic malu, open mic. Iki Pak Kawayan Supar aja belum mengirim, mungkin ada yang punya sinyal lebih bisa dikasih. Udah yang telepon kemarin udah nyambung. Di Jesing mau ciplakan yuk. Lek ketiga masyarakat yuk. Weh. Ingatan yuk bin maning ale sosis. Masih terekam Niki. Oh iya ya. Belum saya tutup rekamannya. Terima kasih sudah mengingatkan. Iya. Oke.